Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Muntolib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Kembali saya akan mengupas dalam podcast kali ini isu yang masih hangat dan rupanya akan mencapai titik klimaks, yakni isu tentang klan Pahlawi atau nasab Pahlawi. Kalau sebelumnya saya sudah bicara dialog dengan Kiai Lutfi Basori, ya saya ingin ada perimbangan dari sisi akademik, jadi murni kajian akademik terkait nasab Pahlawi. Ini bukan untuk mencari perbedaan, apalagi konfliknya, bukan, tetapi kita ingin mengkaji, ingin dialog, diskusi sebenarnya secara ilmiah seperti apa. Karena itu saya undang akademisi Dr. Ahmad Thohir, PhD, karena alumni Amerika Serikat, sekarang dosen di Fakultas Sastra Departemen Bahasa Arab Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum Pak Thohir. Waalaikumsalam. Pak Thohir ini sahabat saya, sahabat saya lama tidak pernah bertemu, dan alhamdulillah sekarang saya ketemu dengan Pak Thohir, dipertemukan dalam momentum isu Pahlawi. Pak Thohir, secara kajian ilmiah kaitannya dengan kajian Yai Imaduddin menyatakan bahwa secara ilmiah klan Pahlawi tidak tersambung dengan Rasulullah. Itu Pak Thohir sebagai seorang akademisi dan sudah mengkaji ini, bagaimana Pak Thohir? Ya, secara akademis berdasarkan kajian literatur. Ya. Sebenarnya menurut saya sudah selesai. Sudah selesai. Ya, Selesai artinya gimana? Sudah selesai dalam arti memang tidak ada justifikasi ketersambungan itu. Oh, oke. Secara literatur, saya berpikir akan sulit untuk menemukan data yang sebaliknya ya, berdasarkan literatur. Benar-benar tidak tersambung istilahnya. Ya, oke. ada keterputusan yang panjang. Selain memang narasi ketersambungan nasab itu berdasarkan statement Habib As-Sakran itu kan. Oke. Yang kalau dalam bahasa Inggris disebut dubious, kayak dugaan aja lah. Oh, ya, oke, kesimpulan-kesimpulan yang Habib Sakron ambil sendiri berdasarkan data yang dia miliki yang sebenarnya juga tidak tercatat di dalam kesarjanaan nasab. Oh, ini Habib Sakron juga menyatakan memang tidak sambung juga. Dia menyatakan menduga-duga berdasarkan beberapa inferensi yang dia lakukan setelah mengetahui dulu mungkin moyangnya namanya Ubaid gitu kan. Ya. Kemudian menjadi Ubaid ini asalnya min Ubaidillah, bentuk tasghir dari Abdullah karena kerendahan hati beliau itu sehingga Abdullah menjadi Ubaidillah ya. Karena begitu, karena tawaduknya bahkan tidak pantas menyandingkan nama Allah di situ, maka Allahnya pun dihilangkan sehingga menjadi Ubaid. Jadi kayak gitulah. Ya kayak kita misal orang Jawa terus punya cerita di keluarga kita ini keturunan siapa gitu, menduga-duga aja gitu. Ya, lalu kemudian itu oleh generasi berikutnya mungkin dijadikan sebagai data yang solid gitu, padahal ya itu hanya narasi tidak ini aja di keluarga gitu. Kemudian di generasi berikutnya itu semakin disolidifikasi gitu sebagai kebenaran gitu. Padahal di titik itu pada masa Habib As-Sakran itu hanya mengatakan jadi menurut saya gitu. Itu akhirnya artinya itu secara kajian ilmiah nggak masuk ya? Ya sebenarnya kalau kita mau konsisten ketat ya dalam menelusuri nasab ya, dan lalu menyampaikan itu di muka publik dengan berbagai konsekuensinya kan. Karena intisab ini bukan intisab keluarga biasa gitu, tapi keluarga yang menjadi milik semua umat Islam. Kalau kita hanya mengatakan keturunan keluarga terkemuka tertentu yang tidak ada hubungannya dengan agama, mungkin orang sah-sah aja lah. Mungkin hanya keluarga itu yang mau menerima atau menolak, tetapi ini kan milik semua umat Islam. Ya, dan ada konsekuensinya gitu ketika orang
mengatakan tersambung secara genealogis. Sejauh ini pengamatan Pak Tauhid itu apakah ada pembanding ya dari Yai Imad secara data empiris dilawan dengan data empiris itu sudah ada? Saya pernah baca beberapa, karena ini bukan gugatan pertama terhadap klaim Mbak Alawi. Oh. Ya, sudah pernah ada kitab yang baca, dan sejauh itu jawabannya sejauh, nggak masuk. Dan hari ini juga tidak ada jawaban yang lebih baik dari itu. Bahkan ada data-data yang oleh klan Mbak Alawi dipahami menunjukkan ketersambungan itu, seperti yang kemarin terakhir disampaikan oleh Habib Mahdar di Tanggul itu, ya itu sudah dikritik juga kredibilitas sumbernya itu, karena sudah melalui proses edit, bahkan ada interpolasi di situ kan, ada memasukkan unsur-unsur yang tidak ada di kitab, di manuskrip kitab aslinya. Jadi kalau dalam kajian filologi itu sudah tidak bisa dijadikan sandaran kitab yang sudah tidak asli lagi. Lemah sekali lah. Ya, artinya ya sudah. Berarti boleh disebut ini hanya klaim lah secara klaim saja. Klaim. Tidak bisa. Terus bagaimana kalau ini secara ilmiah dianggap sebagai sebuah klaim, sementara masyarakat secara luas sudah mengakuinya, itu bagaimana? Ya. Untuk mengedukasi masyarakat. Iya, ya ada dua pilihan. Pertama kan yang paling punya tanggung jawab kan tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari tradisi keilmuan, ya kiai, ya ustadz, macam-macam. Kalau umat secara umum itu kan tinggal melihat ikuti kiainya, kiainya seperti apa. Nah, sekarang kiainya ini mau konsisten nggak bergerak di ranah ilmiah? Keilmian. Ya. Meskipun kita sadar lah ya, bahwa ada persoalan-persoalan kebudayaan terkait hubungan interpersonal antara kiai dengan habaib selama ini kan sudah begitu dekat, saling menghormati, saling menghargai ya. Nah, kadang-kadang hal-hal itu lalu menjadi halangan bagi kiai untuk tidak bisa sepenuhnya berlaku ilmiah tadi karena urusan-urusan. Kurang objektif lah. Ya, dalam bahasa yang tradisional yang sering kita temui, kita bisa sering bicara mana lebih didahulukan, adab atau ilmu. Kan bahasa. Sebagian orang bilang adab lebih penting dari ilmu. Nah, saya rasa mungkin sebagian tokoh masyarakat tuh mengikuti itu. Mendahulukan adab. Tapi kan ada juga tokoh-tokoh yang mengatakan ya enggak, bagaimanapun ilmu tetap harus diprioritaskan atas adab. Karena bagaimana orang bisa beradab kalau dia tidak punya ilmu kan gitu. Ya sekarang pilihannya itu ya tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati karena kredensial keilmuannya, tinggal mau konsisten di situ atau tidak kita. Ya itu fungsi edukatif. Ya. Pimpinan masyarakat itu harus bisa membedakan mana ranah ilmiah, mana ranah hubungan interpersonal ya, dalam keseharian. Saya rasa ini tidak boleh confuse, nggak boleh dikacaukan, supaya orang juga belajar tahu bersikap ya. Karena perbedaan pendapat di dalam Islam itu bukan hal yang tabu. Kita sudah tahu lah hubungan guru murid itu tidak selalu ditengarai oleh pengetahuan yang linear gitu. Tapi selalu ada kebaruan-kebaruan atau perbedaan dari keilmuan yang sebelumnya. Dan itu yang membuat dunia Islam itu menjadi dinamik secara keilmuan kan itu. Perbedaan keilmuan antara guru murid itu justru menjadi indikator bahwa proses pembelajarannya berjalan. Kalau guru mengajar murid terus muridnya hanya ikut sepenuhnya guru, itu pasti reduktif. Pada akhirnya makin berkurang. Nggak ada murid yang bisa menangkap guru utuh, itu jarang. Biasanya pasti reduktif, lebih sedikit. Justru kalau guru bisa menghasilkan murid yang jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif, lebih lebih punya rasa ingin tahu dan terus melakukan kajian, itu yang bagus ya. Itu yang bagus. Ya, Pak Tauhid, ini kan ibarat bola sudah terus menggelinding. Ini berefek informasi yang saya terima itu masyarakat secara umum semakin mulai mengerti, dan bahkan di sejumlah majelis yang ada pimpin Habib itu
mulai menurun jumlah orang yang hadir itu, ini berbahaya atau gimana menurut Pak Tohia? Ya itu sebenarnya proses biasa. Proses biasa kalau kita pelajari apa istilahnya ya, gejala-gejala perubahan sosial di mana itu pasti melalui proses krisis. Transisi itu krisis. Nah, krisis itu kan orang harus memulai membentuk framework berpikir yang baru untuk memahami kenyataan kan dari yang sebelumnya mereka miliki kan. Pasti ada problem di situ, ada benturan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru, sikap batin yang lama dengan sikap batin yang baru. Saya rasa cara yang baik ya minimal diam itu dulu. Nah, oke. Daripada terus memaksa dengan yang lama lalu harus konflik kan. Itu juga tidak produktif. Jadi lebih baik diam aja dulu untuk berpikir. Nah, itu sebenarnya perdebatan nasab habaib menurut saya harusnya ada momen itu, momen reflektif itu. Bukan momen yang terus emosional. Nah, iya benar. Dan saat ini saat yang tepat menurut saya. Karena menurut saya kajian literernya sudah selesai nih. Menurut saya sudah selesai, mungkin tidak akan ada kejutan lah data-data yang terlalu berbeda. Ya ini momen semua orang untuk reflektif. Baik di kalangan habaib maupun yang non habaib, masing-masing harus mulai merenungkan mau ngapain. Ya. Daripada terus ini masih. Berarti memang benar ini anti klimaks. Iya, saya rasa sudah akan anti klimaks ya. Tahu sendiri kalau mau anti klimaks berarti harus ada klimaksnya dulu kan. Oke. Ya, harus ada sesuatu yang entah apa terjadi. Tapi maksud saya karena kita sudah tahu lah pola-pola perubahan sosial ini, jangan sampai menimbulkan korban-korban yang tidak perlu. Korban dalam artinya gimana? Ya, konflik horizontal misalnya, itu kan nggak menarik. Bahwa akan ada pertarungan yang sengit nih di titik tentu kemudian menurun sehingga menjadi landai lagi, itu kita kelola lah supaya itu tidak melahirkan korban-korban yang berlebihan atau yang tidak perlu. Ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan benar gak Habib tersambung atau tidak itu sebenarnya bukan baru Pak. Sudah berkali-kali dan di Indonesia bukan yang pertama. Di Indonesia mungkin yang pertama ini. Rame dan heboh, paling heboh sekarang itu karena ada data ilmiah itu atau karena apa ya kira-kira? Atau momentum? Indonesia ini negara muslim terbesar. Dan cara orang berwacana itu berbeda dari misalnya umat Islam di Timur Tengah misalnya. Jadi kita itu masyarakat yang menarik menurut saya. Masyarakat muslim terbesar tetapi orang boleh punya wacana publik yang sedemikian bebas didiskusikan ya. Apalagi terus datang era teknologi yang sedemikian rupa. Ketika otoritas tidak lagi hanya berhenti di sebagian orang aja. Otoritas sudah menyebar sedemikian rupa. Anda nggak akan menemukan fenomena misalnya orang mengkritik Kiai PBNU yang sebenarnya yang kritik juga bukan orang yang di level yang sama gitu, tapi masyarakat biasa mengkritik ketua Pro Islam PBNU. Begitu bebas. Itu tidak akan terjadi di era sebelumnya. Artinya apa? Orang harus sadar hari ini bahwa otoritas tidak bisa lagi dikendalikan oleh orang tertentu karena teknologi ini sudah memberi ruang bagi persebaran otoritas. Semua orang boleh bicara apa saja dan publik nanti yang akan menilai kredibilitasnya gitu. Dulu ketika di ruang-ruang tertutup seorang yang dianggap otoritatif boleh ngomong sesuatu dan orang hanya boleh mempercayainya. Saat ini semua gagasan diuji. Orang boleh bertanya apa saja tanpa sungkan karena bersembunyi di balik anonimitas akun-akun virtual ya. Tetapi kan kredibilitas pertanyaan yang diajukan, data-data yang diberikan kan bisa diuji. Meskipun ya kalau dulu kita ada geom undur makol wala tandur makol ya di era ini. Iya, ini sekarang ini terjadi. Enggak penting siapa yang ngomong tapi datanya valid. Bisa diverifikasi. Ya. Sambil minum, Pak. Oke. Pak Doi pernah di luar negeri di Amerika. Fenomena kayak habaib ini ada nggak di sana? Meskipun skala kecil lah, nggak ada bedanya sana. Ya nggak ada lah.
Gimana Orang di sana? tidak pernah. Enggak, nanti di komunitas Muslim di Amerika. Iya, meskipun di komunitas Muslim, karena situasinya pasti berbeda. Oh gitu ya. Sejarah Barat itu berbeda dari sejarah Timur. Jadi ya Barat itu sudah mengalami pertarungannya sendiri sampai mereka sampai pada kesimpulan betapa pentingnya otonomi individu, kebebasan berpikir. Jadi itu berbeda sekali dengan konsep Indonesia yang masih sangat kultural, sangat kolektif. Kalau orang punya gagasan itu tidak langsung bisa diungkapkan kalau Indonesia. Kalau kira-kira gagasan itu akan mengganggu kenyamanan sosial. Nah itu bentuk ciri-ciri masyarakat kolektif kan gitu. Tapi di Barat masyarakat yang biasa dikategorikan sebagai individualis, mereka nggak peduli. Oh gitu ya. Bahkan negara pun tidak boleh merampas kemerdekaan individu itu. Banyak orang yang akan mengadvokasi itu kalau sampai terjadi. Tapi di masyarakat kolektif banyak otoritas-otoritas termasuk negara boleh membatasi otonomi individu atas nama kolektivitas. Sebenarnya kalau pena-pena habaib ini di negara mana saja Pak Thohir? Pengalaman Pak Thohir dari mana saja selain Indonesia? Ya saya rasa di Timur Tengah dan di sini atau di negara Muslim lah terutama. Karena memang ada doktrinnya. Bagaimana umat Islam memperlakukan keluarga Nabi atau keturunan Nabi. Itu sudah jadi doktrin umum. Karena memang sejak awal keluarga Nabi sudah punya hak-hak tertentu dari negara lah, termasuk santunan dari Baitul Mal, tidak boleh mereka menerima zakat. Jadi sudah ada perlakuan-perlakuan tertentu. Nah, artinya kalau sudah ada masyarakat Muslim di situ pasti hal-hal begitu akan terjadi dan penghormatan itu akan terjadi sebagai ekstensi dari penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Ya baik, Pak Thohir, kalau tadi kan sekarang momentum refleksi dari semua pihak lah menurut saya. Pak Alawi refleksi, nonnya juga harus refleksi. Nanti pengamatan Pak Thohir endingnya nanti harus bagaimana nanti? Yang biasa mengklaim sudah momen refleksi itu yang penting. Jadi sebaiknya menurut saya orang-orang sekarang tidak melakukan tindakan yang terlalu radikal. Mending memilih tenang itu tadi. Kalau yang semula harus keluar, mending menarik diri dulu, diam dulu, berpikir lebih tenang, mengkaji data dengan lebih baik. Kalau punya tradisi kesalahan tertentu boleh istikharah, boleh apalah, artinya melakukan hal-hal yang maslahah daripada hanya mengikuti agitasi tertentu. Karena ya pasti dalam konteks ini akan ada gerakan-gerakan ke sana karena ini dampaknya cukup signifikan. Saya melihat di sejumlah media itu respon dari orang yang mengklaim Pak Alawi itu reaksinya sangat keras. Itu menurut Pak Thohir seperti apa? Itu sudah bijak atau seperti apa sih? Kok marah, kesannya marah, kok agak terima gitu gimana? Ya gimana? Sebagian mereka saya yakin mereka tulus. Oke. Karena mereka merasa ini bagian dari keberagamaan. Jadi sebenarnya mereka pasti tidak mudah. Seperti kiai-kiai juga tidak mudah. Bukan hanya karena soal adab tadi, tapi juga soal keyakinan keagamaan. Khawatir salah itu kan wajar, khawatir salah wajar. Tetapi kan ada parameter-parameter di dalam Islam itu. Untuk kita tahu salah tidak itu kan ada parameter-parameter. Nggak boleh semuanya harus berdasarkan praduga-praduga yang nggak punya aturan-aturan. Ya kalau aturannya ilmu, ya namanya ilmu. Ilmu itu sejauh ada data, sejauh ada evidence. Kalau datanya nggak ada mau ngomong apa? Ya. Ya harusnya data itu yang membuat orang merasa nyaman. Meski dulu mungkin dia muhibbin dulu. Ya karena memang tradisinya sudah mewariskan itu pada mereka. Tapi hari ini ketika ada data yang menyatakan bahwa misalnya nasab Alawi tidak tersambung kepada Rasulullah dan data itu kuat, orang harusnya bisa lebih tenang. Artinya apa? Ya berdasarkan data
saya bisa berubah pikiran hari ini gitu, bukan karena motif-motif yang lain, datanya yang tidak mendukung. Dan itu wajar dalam Islam. Jadi ijtihad itu ya begitu, tidak ada ijtihad ulama mengklaim kebenaran, tidak. Tapi ikhtiar untuk mencapai kebenaran sejauh dimungkinkan oleh berbagai kapasitas pengetahuan manusia, itu aja. Jadi menurut saya kiai-kiai juga nggak harus ini, ya boleh lah gundah ya karena tradisi sosial kan, sebagai seorang yang mengemban transmisi pengetahuan mereka harus lebih tenang. Katakan ini ijtihad. Kalau ijtihad salah kan tetap diganjar. Ya. Nggak ada ijtihad. Dapat pahala lah katanya. Iya, satu atau dua hari kita aja. Jadi Pak Tauhid pernah punya pengalaman nggak dengan habaib? Saya tidak ada pengalaman buruk, nggak ada. Sejak di kampung nggak ada, kami baik-baik saja. Ya, okay. Sebagian bahkan ya saya bisa katakan guru lah. Karena memang mereka perilakunya baik. Ya. Kita mengenal Habib-Habib sejak sebelum Habib-Habib muncul di ruang publik seperti sekarang. Habib-Habib yang ya rendah hati, yang masih tetap bekerja seperti orang kebanyakan, ke pasar, di rumahnya juga buka usaha, sama lah. Dan tidak pernah lalu berpretensi menjadi tokoh paling terkemuka secara agama di lingkungan situ, ya tetap jadi pengikut kiai-kiai lokal. Bahkan mereka sangat menghormati terhadap kiai-kiai. Itu dunia awal saya berkenalan dengan Habib. Baru memang kan ya ini fenomena sejak akhir tahun 90-an. Mungkin belakangan ini ya, mungkin ya. Kemudian Habib itu menjadi lokomotif yang solid gitu. Kemudian merasa sudah punya kekuatan untuk berhadapan dengan kelompok-kelompok lain, terutama dengan Nahdlatul Ulama yang sebenarnya punya komunitas yang sama. Ya, kita sudah pernah lihat lah bagaimana misalnya konflik antara Habib Rizik dengan Gus Dur. Artinya keberanian itu sudah ada untuk berhadapan-hadapan langsung dengan bahkan simbol terpenting NU lah saat itu. Artinya mereka sudah percaya diri betul, sudah punya kekuatan. Makanya kita kadang melihat di masyarakat ada semacam pemecahan loyalitas jamaah kan terhadap antara milih Habib atau Kiai itu kan sampai terjadi. Sampai ada oposisi seperti itu. Kalau suruh milih Habib atau Kiai. Nah itu kan tidak mudah bagi jamaah yang tahu kalau sudah berurusan dengan keluarga Nabi itu kan gimana mau bersikap. Dan itu tidak produktif. Nah, jadi ya menurut saya ini sudah cara Tuhan untuk menyayangi umatnya. Karena saya yakin Rasulullah sendiri juga tidak akan ridho umatnya diperlakukan secara tidak setara seperti itu atas nama hal-hal lain selain Islam itu sendiri. Padahal Al-Quran clear, Nabi clear bahwa ukuran utama kan takwaan ya. Nggak ada lagi. Yang lainnya itu persoalan konstruksi sosial aja. Kalau Anda keturunan orang mulia terus Anda nggak diketahui keturunan orang mulia, kira-kira Anda dihormati orang nggak? Ya enggak lah. Ya biasa aja, kecuali Anda punya kontribusi sosial atau prestasi tertentu. Ya. Artinya kan bahwa nasab itu punya efek sosial itu kan harus dikonstruk. Gitu, bukan bawaan genetik. Kalau Anda nggak dikenal ya Anda nggak akan melakukan Anda istimewa. Jadi itu bukan persoalan genetika semata, persoalan konstruksi sosial. Bagaimana orang punya tradisi sosial menghormati keluarga Nabi. Maka siapapun yang mengatasnamakan itu, maka orang melakukan dengan cara tertentu. Itulah kenapa ada orang-orang yang sampai rela itu melakukan pemalsuan ya kan, ngaku-ngaku Habib kan semata-mata untuk masuk ke logika sosial aja. Sampai sebegitu, jadi orang tahu itu. Untung ruginya menjadi Habib waktu tidak sampai banyak orang berpretensi menjadi itu meskipun bukan. Baik Pak Tauhid, jadi sebagai kata akhir Pak Tauhid mungkin apa Pak Tauhid yang harus selain sama-sama merenung supaya nanti ke depan tidak ada konflik sesama tokoh umat dari berbagai kelompok, apa Pak Tauhid? Apa perlu ada semacam forum tabayun apa? Atau tidak perlu? Sudah ya? Cukup ya ini ya. Karena kalau itu terlalu dipaksa nanti akan menyudutkan kelompok yang sudah tersudut sebenarnya. Ya sekarang ini sebenarnya bagaimana
buah dari perdebatan yang panjang lah ini tetap bisa diakses masyarakat dan mereka punya waktu untuk memikirkannya lebih tenang, tapi pada saat yang sama juga mulai mengendorkan inilah tonjokan-tonjokan lah. Artinya semua orang pasti punya kepentingan untuk menyelamatkan muka. Ya kalau terlalu dipaksa, tahu kan kalau orang sudah dipaksa kan hilang akal sehatnya, dia bisa melakukan apa saja banyak hal yang artinya ya sudah. Kalau mau didiseminasi hasil perdebatannya didiseminasi dengan cara yang beradab lah, civility lah ya, yang civil gitu ya, melalui buku-buku, melalui apalah ya, tetapi pada saat yang sama mengurangi potensi-potensi tadi itu, mempermalukan atau makin menyudutkan. Nah, terutama bagi kelompok yang mengkritik nasab ini menurut saya sudah berada di atas angin lah. Artinya mereka tidak perlu mengejar sesuatu yang lebih jauh, sudah tinggal tinggal bagaimana mereka mengedukasi masyarakat itu. Dan pada kelompok habaib menurut saya tidak perlu harus merasa ini lain. Menurut saya mereka tidak semuanya bersalah. Mereka mewarisi keyakinan itu gitu. Tidak semuanya mereka yang buat gini. Nah, karena mereka tidak ikut mensenario itu sebagai proyek yang bohong gitu, tapi menerima itu tadinya memang sebagai sesuatu yang benar, mereka nggak harus merasa bersalah, malu atau apa ya, justru memang kalau mereka masih mau masuk ke ranah ilmiah ya dikaji aja lah. Kalau memang memang tidak cukup kuat ya sudah, toh bukan mereka yang bikin, toh senario itu sudah berlangsung berapa abad. Artinya kalau ada peristiwa ya sudah, tinggal sekarang bagaimana merencanakan relasi-relasi sosial yang baru dengan masyarakat. Kalau umat Pak Tohe, lah kalau tokoh-tokoh mungkin bisa lah merenung. Kalau umat itu bingung, gimana harusnya umat? Ya itu kalau umat saya minta malah diem dulu aja. Tidak perlu ikut-ikut ya? Iya, jangan ikut-ikut dulu. Sambil mulai belajar gitu, artinya apa? Kembali ke ajaran Islam tentang ukhuwah macam-macam, ya kan? Terus tentang bagaimana kalau ada konflik antara kalau satu kelompok muslim dengan yang lain, satu muslim dengan yang lain, harusnya inisiatif islahnya lebih besar ketimbang terlibat pada konflik-konflik itu kan gitu. Jadi orang-orang yang punya kemampuan melakukan islah punya tanggung jawab untuk itu. Jangan ikut mengerukkan suasana pada orang-orang yang memang mungkin belum mampu melihat jalan keluar kan. Nah, orang-orang yang sudah mampu melihat jalan keluar harus bertanggung jawab untuk melakukan islah. Baik Pak Tohe, ini mencerahkan semuanya menurut saya, menyejukkan juga statement dari Pak Tohe. Jadi sahabat ABM Insight, tentu kita berharap persoalan ini segera mereda, masing-masing kata Pak Tohe tadi merenung, berkontemplasi kira-kira ya, dan khususnya bagi para umat muhibbin di masing-masing untuk tidak terlalu masuk larut terhadap polemik ini. Diam dulu supaya nanti supaya reda dan tidak sampai terjadi konflik yang cukup membahayakan kita semua. Baik, semoga ini manfaat. Makasih Pak Tohe ya, waktunya luar biasa. Jangan bosan-bosan Pak Tohe, nanti kalau ada momentum kita undang lagi. Terima kasih sahabat ABM Insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.